Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Rahman dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, NIM 1886206000201, kelas 4 semester 4. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran terpadu diampu oleh Fitria Wulandari, dan video ini akan menjelaskan mengenai tentang pembelajaran terpadu tipe share. Mari kita simak videonya. Ada pengertian dari pembelajaran terpadu tipe share. Menurut Fogarty tahun 1991, tipe share didefinisikan sebagai shared out planning and teaching that place into disciplines in which overlapping concepts or ideas emerge as organizing elements. Model pembelajaran terpadu tipe share merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe share, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Pembelajaran pada model ini ditempuh berdasarkan kenyataan bahwa terdapat suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui dua mata pelajaran. Menurut Widodo tahun 2012, penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Tipe pembelajaran share dianalogikan seperti melihat benda jauh melalui teropong binokular yang menggunakan dua lensa. Suatu objek yang jauh akan terlihat jelas ketika dua pandangan terhadap objek tersebut tertangkap oleh masing-masing lensa yang pada awalnya samar dan terpisah. Dua lensa yang terdapat dalam teropong dianggap sebagai dua mata pelajaran. Pada saat kita melihat suatu objek melalui teropong, objek tersebut dianggap sebagai konsep yang beririsan dan menjadi fokus dalam pembelajaran tersebut. Keterpaduan tipe share merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Jenis ini menggabungkan dua mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam dua mata pelajaran. Untuk model share sendiri memiliki karakteristik, di antaranya yang pertama yaitu memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Artinya, di dalam dua mata pelajaran itu terdapat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama yang dijadikan satu. Jadi, dapat mempelajari dua mata pelajaran. Yang kedua yaitu memiliki disiplin komplementer, artinya antar ilmu yang satu dan yang lainnya saling mengisi atau melengkapi.
Menurut Fogerty tahun 1991 menyatakan bahwa model keterpaduan tipe Shard ini memiliki kelebihan. Di antaranya yang pertama, sebagai tahap awal menuju tipe pelajaran terpadu yang lebih kompleks dengan 4 disiplin ilmu. Yang kedua, konsep yang dikaji lebih mendalam. Hanya 2 bidang kajian yang dikaitkan, sehingga pemahaman tentang materi lebih mendalam. Yang keempat, dengan pasangan bidang kajian, memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam pada saat menyampaikan konsep yang tumpang tindih. Yang kelima, dapat mengambil waktu yang sama untuk materi yang tumpang tindih. Misalnya jam pelajaran matematika pada materi segitiga siku-siku digabung dengan jam pelajaran IPA pada materi bidang miring. Selain dari kelebihannya, menurut Fogerty juga memberikan kelemahan atau kekurangan. Yang pertama yaitu, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan tipe ini cukup lama. Hal ini dikarenakan harus memilah dulu mana konsep, sikap, dan keterampilan yang sama, lalu digabungkan menjadi satu. Yang kedua, dalam penyusunan proses pembelajaran tipe Shard, memerlukan kompromi dan kerjasama, serta kepercayaan dalam tim. Yang ketiga, pada tahap awal perintegrasian 2 disiplin ilmu ini, memerlukan komitmen dari partner. Yang keempat, untuk mendapatkan konsep yang tumpang tindih, diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Lalu untuk penyusunan dari model Shard ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan 2 mata pelajaran yang akan difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua, menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam 1 semester. Yang ketiga, memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Yang keempat, memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Sekian video singkat dari saya tentang model Shard ini. Apabila ada salah kata, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.